Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat terindah adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, nikmat yang menjadi kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah jalan menuju hal tersebut. Karena bagaimana kita mendapatkan ilmu nafi sedangkan kita tidak belajar, tidak duduk di majelis, tidak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ini adalah langkah besar untuk mendapatkan itu. Satu kaki untuk mendapatkan ilmu nafi. Kaki yang berikutnya, bagaimana mengamalkan ilmu yang kita pelajari sehingga melahirkan iman dan amal soleh. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan itu semua. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam sekali lagi kita harus curahkan dan terus kita perbanyak. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan kembali ke Riyadhus Shalihin, karya besar dari seorang ulama yang perannya di tengah-tengah umat tidak diragukan lagi, Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati para ulama dan umat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali masuk ke dalam bab memuliakan atau keutamaan berbuat baik ke teman-teman atau sahabat orang tua, kerabat, istri atau pasangan, dan setiap pihak yang disunahkan untuk dimuliakan. Dan kita akan masuk ke hadis Anas ketika beliau berinteraksi dengan Jarir radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadirin Allah muliakan, dan ini
hadis yang sangat menarik, sebagaimana menunjukkan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Nawawi rahimahullah, sehingga beliau bisa dengan jeli memasukkan hadis-hadis atau dalil-dalil dalam sebuah bab. Dan semoga Allah memberikan pahala besar untuk beliau dan para ulama kita, amin ya rabbal alamin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, semoga rahmat Allah terlimpah ke beliau. Beliau menyampaikan, wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu fi safarin fakana yakhdumuni. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau menyampaikan, aku pernah keluar bersama Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah safar, dan pada saat itu beliau berkhidmat kepada diriku. Beliau melayaniku. Berkhidmat artinya melayani. Beliau berkhidmat kepadaku selama perjalanan, dilayani sama Jarir bin Abdullah, diurusi, mungkin dibuatkan makanan, diprioritaskan, di minumnya diatur, pokoknya dilayanilah selama safar, dilayani. Hadirin Allah muliakan, lalu beliau mengatakan, faqultu lahu la taf'al. Aku sampaikan kepada Jarir radhiyallahu ta'ala anhuma, jangan lakukan ini. Tawadhu dari Anas bin Malik. Jangan perlakukan aku spesial. Jangan lakukan ini. Hadirin Allah muliakan. Lalu apa kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an? Inni qad ra'aitul ansara tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Aku telah melihat, atau sesungguhnya aku telah melihat bagaimana kaum Ansar berbuat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kaum Ansar berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kaum Ansar berbuat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kaum Ansar melayani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dilihat oleh Jarir. Bagaimana tidak? Sedangkan beliau adalah sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia. Dan beliau menyaksikan langsung bagaimana
kaum Ansar benar-benar berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Jarir melanjutkan, alaitu ala nafsi alla ashaba ahadan minhum illa khadimtuhu. Maka aku bersumpah pada diriku, jadi aku bersumpah demi Allah, tidaklah aku menemani atau bersama atau bersahabat dengan salah satu dengan mereka atau salah satu dari mereka di sini siapa? Al-Ansar, kecuali aku akan melayani dia, kecuali aku harus berkhidmat kepada dia, kecuali aku harus berkhidmat kepada dia. Jadi tidaklah aku bersama dengan kaum Ansar kecuali aku harus berkhidmat sama kaum Ansar. Tidaklah aku menemani kaum Ansar, berinteraksi dengan kaum Ansar, kecuali aku harus berkhidmat kepada kaum Ansar. Hadis muttafaqun alaih. Hadirin Allah muliakan, sebuah hadis yang simpel tapi sangat menarik. Pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini, lihat bagaimana para sahabat, khususnya kaum Ansar, memuliakan dan berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Sebagai nabi mereka alaihi salatu wassalam, sebagai rasul mereka alaihi salatu wassalam, sebagai guru mereka alaihi salatu wassalam, sebagai sosok yang paling berjasa dalam hidup mereka alaihi salatu wassalam. Dan itu jelas dilihat seperti kita melihat matahari di siang bolong, dan di antara yang selalu menyaksikan adalah Jarir bin Abdullah dan orang-orang yang hidup bersama mereka. Dan Jarir pun orang yang sangat berkhidmat kepada Rasulullah SAW juga. Tapi begitulah ketawaduan, nanti kita akan bahas sedikit. Tapi lihat bagaimana para sahabat, kaum Ansar dan juga Muhajirin, mereka berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka tuh bukan hanya datang ke Nabi SAW terus hilang gitu lah, bukan. Hanya ikut, hanya mendengar sabda beliau SAW atau majelis beliau SAW lalu hilang. Mereka berkhidmat kepada Nabi SAW. Mereka berbuat banyak hal, dan itu pun tidak bisa membayar jasa-jasa Rasulullah SAW. Tapi mereka lakukan apa yang bisa mereka lakukan. Ini pelajaran besar bagi kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kita berkhidmat dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat dalam konteks hadis ini, khususnya Ansar radhiyallahu taala anhum pada saat Nabi SAW hidup. Maka setelah Nabi SAW wafat, kita berinteraksi dengan sunnah Nabi SAW, tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, konsep Nabi kita alaihi salatu wassalam. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita dan bagaimana kita berinteraksi? Sudah berkhidmatkah kita dengan Rasulullah SAW?
dengan sunnah-sunnahnya. Ini tanda tanya besar dalam diri kita. Adapun klaim mencinta itu mudah. Kullun yadda'i waslan bilayla wa layla lam tuqirra lahum bidzaka. Setiap laki-laki mengklaim punya hubungan dengan Laila, tapi Laila nggak pernah mengakui mereka punya hubungan dengan dia. Sebuah permisalan yang sering disampaikan oleh para ulama, bahwa mengklaim itu mudah, tapi pertanyaannya, klaim kita bisa kita buktikan atau tidak? Dan apakah diakui oleh pihak tersebut? Kita mengaku cinta kepada Nabi kita SAW, klaim kita itu bisa dibuktikan atau tidak? Dan apakah Nabi SAW mengakui hal tersebut? Bagaimana sikap kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Dan hadirin Allah muliakan, dan para sahabat itu sampai berkhidmat ke pribadi Nabi SAW. Dan itu yang dilakukan. Maka tanya kepada diri kita, bagaimana sikap kita dengan Nabi kita SAW dan sunnah Nabi kita SAW. Ini pelajaran besar. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, bagaimana pentingnya kita mengetahui keutamaan dan kemuliaan orang yang mulia. Dan dalam konteks ini kita mulai dengan Rasulullah SAW. Lihat bagaimana para sahabat dan kaum Ansar tahu bagaimana, atau sangat paham bagaimana memuliakan sosok yang mulia, bahkan yang paling mulia, manusia terbaik, alaihi salatu wassalam. Bagaimana berkhidmat dengan sosok yang paling mulia. Dan ini menjadi sebuah kaidah. Dan ini salah satu ajaran Nabi kita SAW. Nabi katakan, laisa minna man lam yuqir kabirana wa yarham sagirana wa ya'lam li alimina haqqa. Bukan bagian dari kami. Nabi SAW pakai bahasa yang sangat tegas. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak tahu hak orang yang punya ilmu. Orang yang tidak tahu hak ahli ilmu, orang yang tidak tahu keutamaan ahli ilmu dan bagaimana bersikap dengan ahli ilmu. Kalau kita nggak tahu, kata Nabi SAW, kita bukan bagian dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahli ilmu itu bukan hanya didatangi di kajiannya, diikuti majelisnya. Kita harus tahu apa hak beliau, apa hak mereka. Kalau enggak, bukan bagian dari Rasulullah SAW, kata Nabi SAW. Bukan bagian dari kami. Bukan bagian dari kami. Ini kan mengajarkan kepada kita bahwa setelah kita memuliakan Rasulullah SAW, memuliakan sunnah Rasulullah SAW, berikutnya PR kita adalah bagaimana memuliakan orang-orang yang mulia. Itulah, lihat bagaimana Jarir memuliakan Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik sekali lagi salah satu sosok yang mulia. Makanya kan kita harus beradab dengan orang-orang yang mulia. Kita harus menghormati yang lebih tua. Kita harus merendah atau berkhidmat kepada ahli ilmu. Dan orang-orang yang mulia lainnya. Kalau kita memang benar-benar pengikut sejati Rasulullah SAW. Kan ini konsep Nabi SAW. Dan kita tahu kaidah di dunia para ulama apa? La ya'riful fadla li ahli al-fadli illa dhul fadli. La ya'riful fadla li ahli al-fadli illa dhul fadli. Tidak ada yang tahu keutamaan orang-orang mulia kecuali orang-orang yang mulia juga. Jadi yang mengerti bagaimana menyikapi orang yang mulia, orang yang punya keutamaan, orang yang punya ilmu, orang yang punya value,
hanya orang-orang yang punya value juga. Orang yang nggak mulia nggak ngerti cara begitu. Nggak ngerti. Jadi apa sikap kita, attitude kita, cara kita bicara di hadapan orang mulia, di hadapan guru misalnya, di hadapan ahli ilmu, atau di hadapan senior, itu menunjukkan kualitas diri kita yang sebenarnya. Karena hanya orang-orang yang berkelas yang mengerti bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang berkelas, dengan orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya keutamaan. Adapun orang yang nggak punya value, yang nggak punya nilai dan tidak berkelas, mereka nggak ngerti. Mereka anggap semua orang sama aja. Mereka nggak jaga lisan, mereka nggak jaga bercanda, mereka suka-suka aja. Dipikir sama. Oh enggak. Kalau Anda lakukan itu, Anda baru saja menyingkap kualitas Anda sendiri. Oh, ternyata seperti itu. Makanya hadis sekalian ini menunjukkan bagaimana keutamaan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana keutamaan kaum Ansar, dan bagaimana secara spesifik keutamaan Jarir bin Abdillah. Setelah tentu saja keutamaan Anas bin Malik, karena Jarir mengatakan bahwa Anas, bagaimana berkhidmatnya Anas dengan Rasulullah SAW. Jadi ini menunjukkan level dari semua pihak yang ada di hadis ini. Bagaimana berkhidmat, bagaimana memuliakan, itu hal yang penting. Jadi hadirin Allah muliakan, makanya kan kita lihat bagaimana Yusha bin Nun berkhidmat kepada Nabi Musa, dan salah satu potret berkhidmatnya Allah firmankan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi. Bayangkan, Allah firmankan dalam Al-Quran, kita baca setiap pekan dalam surat Al-Kahfi, bagaimana Yusha bin Nun sebagai muridnya Nabi Musa alaihissalam pada saat itu berkhidmat, melayani beliau pada saat safar. Dan itu menunjukkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan bagaimana Yusha bin Nun, dan beliau salah satu Nabi Bani Israel. Itulah hal yang perlu kita tanamkan, hadirin sekalian. Itu kaidah, la ya'riful fadla li ahlil fadli illa dzul fadli. Tidak ada yang mengetahui keutamaan orang yang mulia kecuali orang yang mulia juga. Orang yang gak mulia gak ngerti bagaimana bersikap sama orang. Orang yang rendah secara nilai, bukan secara harta. Ada banyak orang-orang yang tidak punya uang tapi berkelas, hadirin. Ada betapa banyak orang dalam kehidupan kita tidak kaya, tapi attitude-nya, sikapnya, cara bicaranya sangat elegan, sangat mewah, dan mengalahkan orang-orang yang jauh lebih kaya daripada dia. Kan kata Allah, innamal mar'u bi asghari. Manusia itu dinilai dari dua hal, kata para ulama. Yang pertama hatinya, kedua lisannya. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita ingin, jadi cara kita bersikap kepada seseorang, khususnya orang yang punya kedudukan, orang yang punya keutamaan, apalagi kalau orang itu berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang soleh, itu sejatinya kita sedang menjelaskan siapa diri kita sebenarnya, apakah kita berkualitas atau tidak. Kenapa? Karena ketika berhadapan dengan mereka, kalau dalam konteks ilmu, ketika berhadapan dengan ahli ilmu, dengan guru kita,
Tugas kita bukan hanya duduk lalu belajar lalu pulang, bukan. Tugas kita sebenarnya bagaimana berkhidmat dengan mereka, sebagaimana para sahabat berkhidmat kepada Nabi SAW, dan sebagaimana Jarir berkhidmat kepada Anas. Ini dunia ilmu. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Lalu yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana keutamaan Jarir bin Abdullah. Bagaimana beliau berkhidmat kepada Anas. Bagaimana beliau ini menunjukkan ketawaduan beliau. Dan betapa cepatnya beliau belajar. Dan bagaimana jitunya beliau dalam melihat sebuah hikmah. Lihat, beliau nggak ditalkinin atau nggak disuapin. Beliau lihat bagaimana kaum Ansar berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bisa ambil kesimpulan yang tepat, yang jitu, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW itu sendiri. Saya bersumpah demi Allah saya akan berkhidmat dengan Ansar. Dan itu tawadu. Karena perlu kita ketahui bahwa Jarir lebih tua daripada Anas secara usia. Jarir lebih tua dibanding Anas secara usia. Sekali lagi saya sampaikan kepada para ulama, ini dijelaskan Imam Nawawi dan lain-lain. Jarir itu lebih tua dari Anas. Makanya dalam riwayat Muslim, wakana Jarir asanna min Anas, Jarir lebih tua daripada Anas, lebih senior secara usia dibanding Anas. Kita lihat bagaimana berkhidmat. Kenapa? Karena kedekatan Anas dengan Rasulullah SAW. Dan bagaimana seseorang itu tawadu. Jarir juga dekat hadir. Jarir juga punya keutamaan. Dan Jarir berkelas dan beliau tokoh kan. Jarir itu tokoh. Beliau kan tokoh di kaumnya. Beliau tokoh di kaumnya. Dan beliau diriwayatkan laki-laki yang sangat tampan, Jarir. Bahkan diriwayatkan Umar tuh menjuluki Jarir siapa? Yusuf hadhil ummah. Nabi Yusufnya umat ini Jarir itu. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Jadi artinya beliau tuh punya perangkat kalau mau sombong, quote and quote ya. Bayangkan, tokoh, penampilan fisik tuh oke banget, tampan. Gitu loh. Memang udah full package, dekat dengan Nabi SAW, sahabat Rasulullah SAW. Jadi kalau beliau ingin membusungkan dada, dalam tanda kutip, beliau ingin tampil ini. Dan beliau lebih tua daripada Anas. Beliau bisa pakai dalil, Anas muliakan saya lebih tua. Nabi SAW mengatakan, laisa minna man lam yakir kabirona, bukan bagian dari kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Tapi lihat bagaimana Jarir bin Abdullah justru belum berkhidmat kepada Anas pada saat safar tersebut. Radhiyallahu ta'ala anhum. Lihat. Itu orang mulia hadirin. Orang mulia. Adapun orang yang hanya mengklaim, enggak, sombong dan saya kan ini, saya kan, Anda nggak tahu siapa saya. Oh enggak, Jabir nggak bukan gitu. Lo lebih suka dan lebih memilih untuk merasa di bawah dan berkhidmat kepada orang yang mulia lainnya. Itu hal yang penting untuk kita tanamkan. Dan itu menunjukkan beliau adalah orang yang mulia. Kan kita bahas tadi, la ya'riful fadla li ahlil fadli illa dzul fadli. Tidak ada yang tahu keutamaan orang yang mulia kecuali orang itu mulia. Hanya orang mulia mengerti cara bermain yang berkelas. Ini menunjukkan keutamaan Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu penting.
Allah taala alam bisawab. Lalu yang terakhir hadirin sekalian, hadisnya menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan. Balasan memuliakan dimuliakan. Balasan berkhidmat dikhidmati. Ketika para sahabat, khususnya kaum Ansar, berkhidmat kepada Nabi SAW, balasannya mereka mendapatkan khidmat dari pihak lain. Ketika Anas berkhidmat kepada Nabi SAW, maka Anas mendapatkan khidmatnya Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Al-jaza' min jinsil amal. Makanya sekali lagi, kalau kaidah, kalau kita berkhidmat kepada orang tua kita, maka secara kaidah anak kita akan berkhidmat kepada kita. Anak kita akan berkhidmat kepada kita. Apabila kita berkhidmat kepada yang lebih senior, maka yang junior akan berkhidmat kepada kita. Apabila kita berkhidmat kepada guru kita, maka nanti junior kita atau orang di bawah kita berkhidmat kepada kita. Sama demikian. Al-jaza' min jinsil amal. Kenapa Jarir semangat berkhidmat kepada Anas bin Malik? Karena Anas bin Malik berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Al-jaza' min jinsil amal. Jadi orang yang nggak tahu bersikap, apalagi merendahkan ya, apalagi merendahkan orang yang punya keutamaan, orang yang punya ilmu, maka dia maka sikap dia menunjukkan dia siap direndahkan dan dilecehkan oleh pihak lain. Gitu. Al-jaza' min jinsil amal. Barang siapa yang tidak berkhidmat tidak akan dikhidmati. Itu kaidah. Itu kaidah penting dalam kehidupan ini. Allah ta'ala alam bisawab. Dan tentu saja kita tutup korelasi dengan bab ini, bagaimana Jarir berkhidmat kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum Ansar. Dan Nabi SAW sangat mencintai kaum Ansar. Padahal di waktu yang sama Jarir juga sangat mulia dan termasuk sahabat Nabi SAW. Tapi spirit menjalankan atau memberikan hak orang didahulukan dibanding menuntut hak diri sendiri. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan taufik. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.